Selamat pagi, siang, dan malam. Di sini saya Sofia Kristesyaran dengan NIM 1501720 akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester Sistem Rekayasa Sipil. Soal yang pertama yaitu inventory model. Dari soal yang didapatkan data yang diketahui sebagai berikut dan yang akan dipakai dalam perhitungan di soal-soal berikutnya. Yang pertama adalah ditanya bagaimana persamaan total cost per year untuk masing-masing diskonnya. Dengan persamaan yang sudah didapatkan sebagai berikut, berikut merupakan persamaan untuk masing-masing diskon. Lalu pertanyaan kedua adalah berapakah key optimum yang dapat meminimalkan TC dan apakah key tersebut visible atau invisible. Dengan rumus Q akar 2KD per H didapatkan Q untuk masing-masing diskon kategori adalah sebagai berikut, dan kondisi invisible ini terjadi ketika Q yang didapatkan tidak berada pada range masing-masing quantity untuk diskon kategori yang sudah didapatkan dari soal. Lalu yang soal ketiga adalah untuk masing-masing diskon kategori, berapakah visible key yang akan meminimalkan biaya TC dan berapakah TC tersebut. Dengan kuantiti masing-masing diskon kategori didapatkan visible key adalah sebagai berikut, dan dengan rumus TCO didapatkan nilai TC sebagai berikut. Lalu yang pertanyaan 1D adalah menggambarkan kurva TCO versus key yang dari Excel didapatkan grafik sebagai berikut. Garis paling atas adalah diskon kategori 1, garis tengah adalah diskon kategori 2, dan garis paling bawah adalah diskon kategori 3. Lalu yang 1E adalah mencari key yang paling optimum untuk kasus ini. Key yang paling optimum untuk kasus ini adalah key yang menghasilkan TC yang paling minimum. TC yang paling minimum terjadi ketika key yang dipesan sebesar 200 untuk diskon kategori 2. Lalu yang pertanyaan 1F adalah menggunakan template Excel untuk menghitung. Untuk pertanyaan 1G, didapatkan jawaban, dapat dilihat dari jawaban B, nilai pesanan yang visible adalah pada diskon kategori 2, di mana kuantitas order ini akan meminimalkan biaya setup tahunan dan biaya penyimpanan. Dan juga dapat dilihat bahwa diskon kategori 1 memiliki biaya setup tahunan dan biaya penyimpanan yang lebih mahal, sehingga tentu kategori 1 tidak akan memiliki biaya pembelian yang lebih murah. Sehingga kita dapat mengeliminasi kategori 1 sebagai kandidat yang dapat menghasilkan jumlah pesanan optimum. Satu hal yang ditanya adalah berapa orders place per year-nya. Dengan rumus D per Q didapatkan 2 order per tahunnya, dan berapakah interval antar order. Dengan rumus Q per D didapatkan interval antara orders adalah 6 bulan. Lalu pertanyaan kedua adalah queuing model. Dari soal yang didapatkan data yang sebagai berikut, dan data ini akan digunakan untuk perhitungan berikutnya. Pertanyaan 2A dan 2B adalah menggunakan Excel menentukan server yang akan meminimalkan cost dan menggunakan tabel. Untuk mencari cost masing-masing dan mencari server yang paling optimal, yang pertama adalah dicari probabilitas terdapat 0 customer yang ada dalam sistem dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua adalah mencari jumlah customer rata-rata pada sistem dengan rumus sebagai berikut. Lalu, mencari waktu rata-rata yang dihabiskan customer dengan rumus sebagai berikut. Kemudian mencari jumlah customer rata-rata yang ada dalam antrian dengan rumus sebagai berikut. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah mencari waktu rata-rata yang dihabiskan customer di dalam antrian dengan rumus sebagai berikut. Lalu menghitung utilization rate, dan akhirnya menghitung TC. Lalu hasil tersebut ditabulasikan sehingga didapatkan tabel sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel bahwa S optimum yang akan meminimalkan TC adalah ketika S sama dengan 3, atau server sama dengan 3 dengan TC $143,37. Konklusi yang didapatkan adalah
Dari hasil perhitungan sebelumnya, dapat dilihat bahwa servis yang optimum berjumlah 3, karena sesuai dengan teori dari pemodelan antrian, bahwa solusi optimum adalah yang menghasilkan TC yang minimum sesuai dengan grafik jumlah pelayanan terhadap biaya yang diberikan pada soal. Dapat dilihat juga di sini bahwa TC ini akan membentuk grafik kurva yang berbentuk U, di mana ketika dia sudah mencapai titik TC terendah, dia akan terus naik, sehingga nilai TC terendah akan berada pada suatu titik, yaitu pada server sama dengan 3. Lalu soal yang ketiga adalah decision analysis. Dari soal yang didapatkan data yang diketahui sebagai berikut, dan data-data ini akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Untuk pertanyaan 3 adalah ditanya bagaimana decision tree-nya, dan berikut adalah decision tree yang sudah saya buat. Pertanyaan 3B adalah membuat payoff matrix yang berasal dari total construction, delay, dan testing cost. Untuk contoh perhitungan akan digunakan keputusan S1 atau tidak melakukan tes, dan keputusan berdasarkan hasil tesnya adalah A, yaitu memesan 10 buah precast concrete piles panjang 40 feet, dan kedalaman aktual atau kedalaman sebenarnya adalah 40-50 feet, di mana payoff-nya adalah 14.200. 14.200 ini berasal dari S1, yaitu $0, dan keputusan A, yaitu sebesar $3.200, dan ternyata ketika kita memesan concrete piles 40 feet, concrete piles tersebut terlalu pendek dari aktual depth-nya, sehingga kita harus memesan concrete pile yang baru dengan delay cost sebesar $7.000, dan memesan 10 buah precast concrete pile sepanjang 50 feet membutuhkan $4.000, sehingga ketika itu dijumlahkan akan bernilai $14.200. Selanjutnya yang 3C adalah membentuk payoff matrix yang berasal dari opportunity cost. Opportunity cost ini, cara menghitungnya adalah mencari nilai optimum, dalam hal ini biaya minimum dari masing-masing aktual depth, yaitu 35-40 dan 40-50. Kemudian payoff yang sudah dihitung pada tabel ini dikurangi dengan nilai optimum masing-masing aktual depth, sehingga didapatkan opportunity cost sebagai berikut. Lalu yang 3D adalah mencari posterior probabilities. Langkahnya yang pertama adalah mencari probabilitas gabungan. Probabilitas gabungan ini dihitung dengan cara mengkalikan baris S1 dengan PS1, dan mengalikan baris PS2 dengan probability S2. Lalu yang kedua adalah menghitung probabilitas absolut. Ini dengan cara menjumlahkan semua nilai yang ada pada kolom Z1 dan menjumlahkan semua nilai yang ada pada kolom Z2. Yang ketiga adalah menghitung posterior probabilities. Menghitung posterior probabilities dengan cara membagi semua nilai yang ada pada kolom Z1 dengan PZ1 dan membagi semua nilai yang ada pada kolom Z2 dengan PZ2. Lalu yang pertanyaan 3E adalah mencari best alternatif. Yang pertama kita akan menghitung payoff total. Payoff total ini adalah mengkalikan probability dengan payoff yang sudah dihitung akibat delay cost, total construction, dan lain-lain. Lalu mencari nilai optimum, yaitu nilai minimum untuk masing-masing keputusan dan indicated depth. Dan di sini nilai-nilai yang diberikan warna kuning merupakan nilai-nilai optimum atau harga bayar minimum untuk masing-masing keputusan dan indicated depth, sehingga didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, jika tidak dilakukan tes, maka diputuskan membeli 10 buah 50 feet precast concrete members, dan jika dilakukan seismic test dan didapatkan indicated depth 35-40 feet, diputuskan membeli 10 buah 40 feet precast concrete members. Jika dilakukan seismic test dan didapatkan indicated depth 40-50 feet, diputuskan membeli 10 buah 50 feet precast concrete members. Jika dilakukan boring test dan didapatkan indicated depth 35-40 feet, diputuskan membeli 10 buah 40 feet precast concrete members.
Dan jika dilakukan boring test dan didapatkan indicated depth 40-50 feet, diputuskan membeli 10 buah 50 feet precast concrete members. Terima kasih.